90 tensinya, sementara dia masih, saya pernah ketemu dengan orang yang 170, 180, dia masih bisa jalan, masih bisa Masih bisa normal gitu ya dok ya, beraktivitas. beraktivitas seperti biasa ya. Sementara Aha, ada juga yang 150 dia boyong sudah ya dok ya. tergeletak dan tidak bisa ngapa-ngapain. Oke. Mungkin itu nanti faktornya dan nanti ke usia juga dan kekuatan dari pembuluh darah itu sendiri. Gitu. Berarti kalau yang seperti itu dok, kira-kira bilangnya begini, oh kalau aku memang tensiku yang normalnya segitu, aku sih sudah terbiasa begitu. Itu kira-kira boleh apa ya di istilahnya itu diterima sebagai kenormalan atau seperti yang sebetulnya harus ditindaklanjuti dok? Sebenarnya dengan tekanan darah sendiri itu meningkat itu sudah tidak normal ya. Jadi Berarti nggak sudah boleh kita tidak. mengatakan aku memang kayak gitu, aku Nah, kok itu gitu. sama ya, sama kayak penyebab gula Pak Joni. Sama ada yang 200 Oh, orangnya sampai gulanya naik sedikit sudah lemas. Tapi saya pernah ketemu sampai yang sudah hampir 400-an lebih, dia welcome fine. welcome aja, fine fine aja gitu, Oke. masih tegak gitu. Bahkan kemarin yang sudah nggak ketemu itu 600 baru gemeteran karena dia sudah Oke. terbiasa. Jadi kalau yang hipertensi yang katanya saya biasa nih dok segini gitu, sebenarnya itu udah nggak biasa gitu. Cuma akhirnya bila terjadi sesuatu itu ya langsung fatal akibatnya. Oke, berarti kalau boleh saya garis bawahi dok, berarti sebetulnya kita tidak boleh menormalkan sesuatu yang nggak normal gitu ya dok ya. Tidak Ya, boleh abai, menyepelekan ataupun bahkan mungkin apa ya, ya cuek terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak normal gitu ya dok ya. ya seperti itu sih memang. Oke. Seharusnya memang nggak boleh nggak normal gitu karena batasan tubuh juga udah ada ya. Tetapi Oke. ketika itu meningkat, orang-orang selalu menggampangkan, itu sebenarnya metabolisme di dalam tubuh juga sudah kasih warning, cuma ya masih belum terasa ya orangnya ya gitu. Oke, berarti kalau boleh saya garis bawahi lagi dok, jangan sampai kita menjadi korban terlihat sehat ya dok ya. Ya, ya, ya. Padahal memang tidak sehat gitu, cuma hanya terlihat sehat gitu ya dok ya. Ya, Oke. kelihatannya dari luar mungkin fine-fine aja, Iya, tetapi iya, iya, pada iya. kenyataannya ya sudah terjadi sesuatu di dalam tubuh kita yang tanpa kita sadari. Dok, Gitu. dari pengalaman dokter nih, selama apa ya buka praktek, bertugas dan sebagainya, kira-kira rentang usia orang-orang hipertensi itu apakah hanya mereka-mereka yang usia-usia senior atau justru mereka-mereka yang usia masih muda sudah banyak dok yang mengalami seperti itu dok? Ya, jadi begini, kalau dulu ya masih saya eh, pelajaran kira-kira 5 tahun yang lalu itu mungkin memang usianya secara penelitian itu di atas 50-an ya Pak Joni. Tetapi Hmm, sekarang ini meningkatnya dengan gaya hidup, lifestyle gitu dan kuliner-kuliner ini jadi sekarang sudah banyak sih yang orang yang terkena stroke di usia yang muda, 30-an sekalipun gitu. Jadi berarti memang kita nggak boleh abai ya dok ya dengan ya, mengatakan oh hipertensi kan penyakit orang tua gitu, aku ya, masih muda. Ada nggak ya. dok langsung pasien memang wah dokter sampai geleng-geleng kepala ataupun sampai ya elus dada gitu dok melihat yang muda-muda itu maksudnya Iya, jangan sampai itu hanya sebatas mungkin mitos atau apa gitu dok. iya. Eh, beberapa yang waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan pasien yang 30 tahunan, Hmm, itu penderita hipertensi memang 160 tensinya dan wow. ketika dia hamil, dia perempuan, ketika meningkatkan hipertensinya sehingga akhirnya bayinya tidak selamat gitu terjadi bisa preeklamsi namanya sudahlah Oke. dia tensinya tinggi terjadi juga ada keracunan kehamilan sehingga ketika umur 9 bulan itu bayinya nggak selamat. Wih, masih mending bayi nggak selamat ya dok ya. Iya, Banyak banyak waktu kasus itu malah. juga sudah. Iya. Hmm. uh, akhirnya sihnya sembuh.
tapi sesudah itu alhamdulillah bagus gitu. Jadi itu Oke. sesuatu yang saya juga nggak tahu ya kenapa sekarang itu yang dulu ya kalau yang stroke biasanya 60 tahun ke atas gitu, Sekarang tapi trennya 30 trennya tahun ya, Dok malah ya? ya 30-40 itu sudah ada gitu. Aduh. Ada beberapa kasus, cuma ya mungkin tidak begitu banyak, tapi ya itu tadi mungkin karena masalah pengaruh lifestyle itu ya Pak Joni ya. Iya. Jadi orang sekarang sudah kuliner di mana-mana, kalau apalagi sekarang ya gitu. Ya, Dok. Jadi itu Aku sesuatu yang luar biasa. ini sampai istri saya kemarin itu ya maksa saya itu ke Prodia, ke mana Pramita di pick up. Iya, Iya. Jadi setahun sekali tuh pokoknya check up, iya, cek darah iya, komplit. Gitu ya, Dok ya, karena memang banyak yang terlihat sehat gitu ya, Dok ya. iya. Ya mungkin kan para eh, apa ya di sini ya sudah Netizen. mengetahui juga netizen ya. Mau Netizen bilang jom. partisipan gimana gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, sudah mengetahui bahwa istrinya Pak Joni juga salah satu termasuk kemarin yang penderita itu ya. Dan mertua saya juga termasuk salah satu penderita Oke, stroke. Dok, saya simpan dulu Dok cerita mertua Dok ya, karena ini adalah cerita yang di apa simpan oleh tim Bos Loba nih, karena Bos Loba waktu tanya-tanya soal mertua dokter itu sampai geleng kepala Dok. Jadi nanti dulu Dok, itu kita simpan sedikit. Ini saya mau masuk ke satu kata aneurisma Dok. Ini itu kalau bahasa sederhananya itu kayak mana ini Dok? Karena bintang tamu kita nanti ini juga dia tuh stroke-nya itu aneurisma gitu Dok. Ya, Hmm. jadi itu bahasa gampangnya itu adalah bahwa itu pembuluh darahnya lemah gitu, tidak kuat. Hmm. Ibarat kalau dalam satu pipa ada satu bagian yang mungkin sudah terkena terus-menerus aliran ini ya, sumbatan atau apa gitu. Jadi sehingga dia melemah. Jadi itu yang bisa pecah gitu. Oke, berarti melemah itu maksudnya menipis gitu ya, Dok ya? Bisa jadi Oke. menipis, bisa jadi dia memang nggak kuat. Seperti kena mungkin sampai sekarang sih penyebabnya tidak diketahui ya kenapa aneurisma itu. Cuma tergantung itu di mana penyebabnya. Kalau di di pembuluh darah yang kecil atau apa mungkin bisa cepat. Tapi kalau Oke. kenanya di pembuluh darah yang gede, biasanya itu yang Berarti kalau saya garis bawahi, Dok, berarti kita punya atau punya atau enggak. enggak? Oke. Iya. Bahkan kita Nah, nggak bisa ada orang yang mungkin nggak ada orang yang khusus cek aneurisma ya, Dok ya, kayaknya ya ya, Dok ya. atur kayak di negara-negara maju itu sudah bisa Pak Joni. Jadi Oh. kayak di CT scan, di MRI itu sudah ketahuan Tapi kalau kan seandainya itu Dok, orang sehat normal kayak kita gitu terus CT ya scan, MRI hanya untuk cari ya tahu aneurisma atau karena tidak gitu, Dok ya. penyebabnya juga kan nggak diketahui gitu. Oke, oke. Berarti itu poin kedua yang digarisbawahi, aneurisma ternyata bisa kemungkinan saya dan Anda semua di sini itu kemungkinan Iya, besar bisa punya iya, aneurisma. Gitu iya, berarti, Dok ya? iya. Oke, Eh, cuman aneurisma ini berisiko ketika hipertensi gitu kurang lebih, ya, Dok, bahasa sederhana. ya, makin sulit dengan adanya hipertensi. Gitu, Pak Joni. Oke, berarti kita harus jaga kondisi tensi gitu aja, Dok ya, sederhananya ya, Dok ya. Tensi juga, aneurisma itu ya dia bukan karena masalah tensi ya Pak Joni itu dua masalah yang berbeda. Tetapi kalau kita sudah punya Oh. aneurisma, hipertensi itu jadi double Oh gitu. resikonya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Terus ini Dok, saya sedikit apa ke kata-kata emboli nih Dok. Mm-mm. Karena saya jadi teringat ada teman saya itu, iya, apa yang di Medan. Ya, seperti
ada gumpalan yang sangkut di dalam pembuluh darah seperti itu Pak Joni. Gumpalan yang Jadi nyangkut. makanya kalau kalau kita ibaratkan seperti pipa itu, kira-kira kayak ada apa ya, batu atau apa di dalam pipa itu gitu loh. Pokoknya ada Jadi sesuatu gitu ya. yang sangkut, jadi tersumbat dia jadinya, itu sih gitu. Jadi pernah lihat kalau orang infus itu kan ibaratkan pembuluh darah itu seperti cairan infus ya Pak Joni ya, yang selangnya itu ibaratkan seperti itu. Nah, tiba-tiba di dalam selang yang sekecil itu ada misalnya biji atau apa yang tersangkut di situ sehingga alirannya tuh nggak nyampe. Nah, seperti itu. Gitulah sederhananya Dok ya. Sederhananya ada sesuatu yang menyumbat ya. Bisa jadi mungkin dari gumpalan ya. Bisa jadi itu dari gumpalan darah itu sendiri atau dari plak-plak. Jadi tersangkut, nggak bisa dia nyumbat, nggak bisa dia darah tersebut. Karena kan luar biasanya ciptaan Tuhan ini dari berkilometer pembuluh darah, kalau yang katanya kalau seandainya lah bisa pembuluh darah kita disambung-sambungkan itu bisa sampai mengelilingi bumi gitu ya, saking panjang luar biasa. Betul. Ada literatur yang saya baca begitu. Itu dialiri oleh air semuanya seperti itu. Dan nggak berhenti Dok ya? Dan nggak berhenti. Nggak pernah berhenti, even kita tidur ya Dok ya? Iya, makanya itu sebenarnya bagi orang-orang yang mau sadar terhadap itu sebenarnya ciptaan Tuhan itu biasa seperti itu. Tinggal dijaga ya Dok ya? Iya, tinggal dijaga. Karena kalaupun bayangkan ya kita aja istirahat, tubuh kita nggak pernah istirahat gitu ya kan. Terus kalau seandainya ada terjadi sesuatu apapun, nggak bisa juga kita gantikan gitu ya Pak Joni. Dan makanya kenapa saya sejak kejadian betul-betul ya, waktu pertama saya kenal sama produk HDI kan memang karena dari anak saya ya gitu. Iya, gimana ceritanya ya Dok? Sedikit ya Dok, 1-2 menit Dok. Karena itu tidak terekam sama tim Bos Lebah Dok, waktu kemarin coba tanya-tanya. Waktu anak saya itu ya, kemarin mungkin kalau ada yang dengar cerita tentang pertumbuhan balita kemarin yang di Zoom sama materi kemarin, saya sudah sempat cerita bahwa saya kenalnya itu dari sini tuh ya gara-gara anak saya. Anak saya nomor 1 tuh nggak ada masalah dengan pola makan. Anak yang saya yang kedua bermasalah banget gitu. Yang bikin saya ketemu itu dengan terapi produk lebah ya gara-gara itu gitu. Dia tidak mau makan sementara ibunya bekerja. Dan saya juga punya prinsip bahwa walaupun saya bekerja minimal pagi itu saya yang kasih makan gitu kan, sama pulang, karena titip sama pengasuh kita juga nggak pernah tahu ya Pak Joni gitu, dikasih makan atau enggak, menjaga. Jadi saya memastikan diri untuk tahu bahwa itu sudah anak saya makan gitu kan. Nah ketika dia berumur sudah lepas ASI 7-8 bulan, saya melihat kok nggak ada mau nafsu makan gitu, dan akibatnya anaknya nggak bisa tidur gitu, dan dia masih dalam tahapan pikir itu ya, oral ya masih milih-milih gitu ya Dok ya? Bukan. Oral, tipenya oral ada 3 tuh ya kalau nggak salah ya. Jadi setiap makanan, setiap benda yang ketemu itu dia masukin, dia harus rasa kan gitu. Jadi dia ngutipin semuanya, sak plastik, sak apa, ketemu sesuatu yang keras pun dia masukin ke dalam ini, oralnya gitu ya kan. Jadi semua dimakan, anaknya nggak mau tidur gitu. Sementara saya juga udah lelah, ini ada terjadi sesuatu nih yang salah gitu. Nah, saya coba-coba vitamin dari yang gratis sampai yang mahal sekalipun nggak ngaruh gitu. Saya akhirnya teman kepala, waktu itu saya masih dokter honor ya, jadi kepala puskesmas saya menganjurkan untuk ini, coba aja, karena saya pikir madu sudahlah gitu, saya pikir ya sudahlah nggak masalah gitu. Akhirnya saya coba honey bipolar yang akhirnya memang luar biasa, ketahuannya sesudah 2 minggu saya memberikan rutin kepada anak saya, alhamdulillah nafsu makannya luar biasa dan anaknya juga jadi nggak gampang sakit gitu loh. Padahal sebelumnya itu minimal saya sebulan itu berapa kali gitu dia pilek aja, ingusan mulu gitu.
Ya itu tadi Oke. orang tua bekerja salah satunya resikonya begitu ya Pak Joni, karena kita nggak kenal kan Betul, gimana betul, lah di betul, rumah betul, betul, betul. ditinggal seperti itu gitu. Betul, Jadi betul. saya Iya, jadi pastikan anak saya mendapatkan nutrisi yang komplit itu ya dari itu, iya, dari iya, iya, iya. Honey Poland. Iya, ya. Jadi si tambahan ya bagi teman-teman Yap. yang mungkin apa namanya ya mau tahu lebih jauh sedikit ya. Dan ini yang terakhir dok, sebelum kita datangkan bintang tamu kita yang spesial banget ya. Jadi memang klasifikasi stroke itu ada non hemorrhagic sama hemorrhagic dok. Mungkin sedikit dok. Ya, ya ini tadi yang non hemorrhagic karena disebabkan sumbatan. Ya ini tadi bisa jadi emboli tadi. Pun karena kekurangan darah jadi iskemik, dia kurang darahnya, nggak bisa ngalir gitu ya. Sementara kalau yang hemorrhagic itu karena terjadinya perdarahan, biasanya penyebabnya itu adalah hipertensi. Nah, di antara kedua ini, antara non hemorrhagic dan hemorrhagic, penyebab kematian satunya ya memang yang hemorrhagic Pak Joni, karena biasanya begitu pecah dia agak susah untuk dibantu, apalagi kalau dia terkena di pembuluh darah yang besar. Sebentar dok, saya dapat ada sebuah catatan yang pecah lebih sulit untuk ditangani. Begitu kah dok? Iya. Oke. Menurut ininya ya bunuh. Iya. Pembunuh nomor 1 ya dok ya, boleh dikatakan ya. Oke, berarti istilahnya itu kalau saya boleh pakai yang membuat sampai tewas itu stroke yang jenis persentase yang membuat yang lebih tinggi yang hemorrhagic, yang pecah ya. Iya. Oke. Dok, ini sebelum kita bicara dengan bintang tamu kita nih dok, mungkin bisa kasih sedikit tips dok, bagaimana kita ini yang masih muda ini untuk menjaga supaya kondisi kita tuh bisa resiko terkena stroke ini tuh di usia muda ini bisa lebih diperkecil dok. Ada kembali lagi yang namanya persiapan tuh tetap jauh lebih penting. Yang namanya kalau sudah kejadian lebih parah itu udah lebih susah gitu. Tetap yang namanya penjaga itu jauh lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi mungkin bisa dibantu dengan terapi perlembagaan. Kata-kata menarik dok. Saya dengar bukan kata-kata mencegah, tapi menjaga itu lebih baik. Luar biasa teman-teman. Ini menjadi sebuah sebuah caption yang bisa Anda pakai bahwa ternyata menjaga itu jauh lebih baik gitu loh. Bukan bicara mencegah, karena memang setiap orang itu punya resiko gitu dan nggak bisa dicegah. Jadi hanya bisa kita jaga dan kita ya mudah-mudahan dan kita menjaga ini kita bisa memperkecil resiko itu gitu ya dok ya. Ya begitu. Jadi seandainya pun sudah mana tahu ya Pak Joni, kalau sudah tahu, biasanya saya suka ngomong gini, kalau seandainya memang sudah tahu orang tua kita atau kita penderita hipertensi, banyak sekali persentase yang paling tinggi itu ketemunya itu selalu di kamar mandi terjatuh. Jadi saya selalu ngomong kalau seandainya memang sudah penderita hipertensi, jangan sekali-sekali tutup kunci pintu kamar mandi gitu. Jadi yang biasanya yang suka terlambat itu karena terjadi stroke. Sampai sekarang juga belum tahu ya kenapa pagi itu persentasenya lebih tinggi orang yang terkena stroke itu. Cuma ya saya ngomong kalau sudah Anda tahu bapak Anda ataupun saudara kita yang memang penderita hipertensi, usahakan kalau kamar mandi jangan dikunci pintunya. Karena itu memperlambat penanganan segera. Kalau seharusnya kan kalau sudah tahu penanganannya cepat, itu biasanya mertua saya ketahuannya itu karena langsung segera Pak Joni, cepat langsung. Waduh, ini udah nggak sabar juga masuk cerita mertua ini sebetulnya teman-teman, karena memang luar biasa, the best story I ever heard, perjuangan gitu loh teman-teman. Jadi memang kalau bisa kita garis bawahi dari cerita Dokter Tisa ini memang betul-betul kita harus prepare ya. Jadi memang betul-betul preparation itulah kenapa saya tidak pernah absen ya kalau bicara mengenai produk perlebahan ini ya. Jadi guys, kalau bisa kita cermati dari sharing dari Dokter Tisa ini, bahwa ternyata memang setiap orang itu punya risiko dan setiap orang itu punya kemungkinan ya. Apalagi katanya dok, bukan katanya sih, tapi mungkin dokter bisa nanti perjelas. Apalagi yang orang tuanya hipertensi,
ini harusnya kewaspadaan sebagai seorang anak itu semakin besar nggak, Dok? Berjaga-jaga sebagai seorang anak itu harus lebih besar nggak? Iya, iya. Dok, Jadi iya harus berjaga. Jadi pembuluh darahnya minimal supaya lentur sampai ini. Saya memang memberikan sampai saat ini tuh nih pada dan sebetulnya bukan hanya ya, nah, kalau orang tua hipertensi ada kemungkinan anaknya ini nggak, Dok? Mungkin. ya, Iya, iya. sebagai catatan, tua Hah. saya sekarang itu usianya 84 tahun. Kayaknya langsung aja deh cerita, Dok. Udah nggak sabar ini ya. Jadi kita langsung buka kartu aja. Jadi satu cerita yang menarik bahwa mertua dari Dokter Tisa itu mengalami sebuah kondisi yang sangat spektakuler di mana beliau itu mengalami stroke dengan kondisi yang dokter mungkin bisa cerita sedikit terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan hadirkan ada bintang tamu kita yang akan juga berbagi dengan teman-teman sekalian ya. Oke, silakan, Dok. Mungkin bisa cerita singkatnya, Dok. 2010 itu mertua lelaki saya itu usianya sekitar 74 tahun ya, 74-75 tahun itu terkena stroke. Saya masih ingat karena saya baru selesai melahirkan anak keempat itu. Jadi baru 1 bulan tiba mertua saya terjatuh, stroke sudah. Jadi ketika sholat di masjid ya, menjadi imam tiba-tiba jatuh digantikan oleh yang di belakang, langsung kita bawa langsung ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit itu kan seharusnya terjadi pendarahan. Kata dokternya juga itu tidak boleh di operasi mengingat usia juga. Jadi coba berapa sekali lagi, Dok, usianya, Dok? 70 berapa? 75, 76 gitu ya, Pak Joni. Oke, pendarahan ya. Pendarahan ya. 10 tahun yang lalu. Iya, itu 10 tahun yang lalu, Pak Joni. Wow. Akhirnya saya karena sudah tahu di rumah sakit waktu itu tidak bisa dibantu, hanya cuma sekedar penanganan yang simptomatis saja gitu ya kan, hanya cuma ditenangkan, dikasih obat vitamin-vitamin. Tetapi begitu saya tahu itu, kita langsung hari pertama sudah masuk produk HD dan itu dosisnya memang gila-gilaan gitu kan. Saya kasih masuk produk HD. Dosis gila-gilaan. Dok, langsung aja, Dok. Apa aja, Dok? Dan berapa saya kali, Dok? Tetap lapar honey. Itu pokoknya setiap per 2 jam. Nah, terus waktu itu belum ada Propoelix ya. Masih pakai propolis itu saya kasihnya 3 kali 2 digerus, sampai Dok. 3 kali 3. Digerus, Dok? Iya. Iya. Jadi langsung dicampurkan Royal Jelly juga 3 kali 3 pokoknya 1 sendok. Jadi saya masukin aja terus gitu ya kan. Alhamdulillah perdarahannya berhenti, mertua saya kembali, bahkan 3 bulan kemudian kan itu pelo dia. Jadi juga pelo mulutnya. Ya, mulutnya juga merek kan. Nggak salah bagian sebelah kanannya itu yang lumpuh gitu. Jadi akhirnya 3 bulan kemudian setelah dosis yang seperti itu, alhamdulillah Pak Joni dia sudah bisa berjalan dan bahkan beraktivitas seperti orang normal. Jadi kayak nggak ketahuan itu dia penderita stroke-nya. Itu yang membuat luar biasa gitu ya kan. Karena dengan usia seperti itu kan biasanya untuk pemulihannya juga ada gejala sisa ya gitu. Iya, bawaan ya, Dok ya, gejala bawaan ya. Sudah gitu, mau apa lagi gitu ya kan. Tinggal jadi peliharaan dan ternyata luar biasanya itu seperti itu. Nah, dan yang cerita yang lebih luar biasanya lagi itu ada sekitar tahun lalu itu Pak Joni, 2019 ya. Bulan 2 tahun lalu namanya kakek-kakek ya udah 80 tahun. Jadi dia biasanya kan aktivitas sholat ke masjid tuh 5 kali sehari dengan menggunakan sepeda motor gitu kan. Kebetulan karena memang usianya yang sudah lanjut, dia retinanya itu sudah lepas sebenarnya yang sebelah kiri kanan. Jadi itu hanya bisa melihat lurus saja, kanan kiri dia sudah nggak nampak gitu. Yang orang tua ya, kita sudah larang tapi masih tetap bawa sepeda motor. Kebetulan juga dekat rumah itu memang ada masjid gitu, jadi tidak begitu jauh lah, palingan sekitar 500 meter sampai 300 meteran gitu ya. Jadi itu memang dekat. Ketika suatu hari itu bulan 2 2019 itu dia subuh mau
mau ke masjid, tiba-tiba sudah siang kok belum kembali gitu, 6:30 Wih. gitu. Jadi kok ini si Bolang, kami manggilnya Bolang ya kan orangnya. Bolang kok belum kembali gitu. Mertua yang perempuan sudah khawatir kemana dicariin. Sampai kecariin. Sementara posisi kereta waktu itu sepeda motornya hidup di dalam garasi. Lah ini berarti tadi nggak jadi ke masjid. Kemana dia gitu. Udah sehingga kan karena masih agak gelap ya Pak Joni. Jadi waktu itu kami nggak tahu kalau kejadiannya itu dia ternyata pingsan di dekat pintu gerbang gitu. Karena memang rumahnya kan kebetulan agak luas ya, halamannya gede. Oh, rumahnya nggak jauh ya, Dok ya? Rumah itu tidak. Tapi yang mencari ini tuh adalah kakak saya yang tinggal di rumahnya. Itulah dia. Ternyata begitu agak terang, baru kelihatan ternyata si Bolang itu pingsan, nggak sadarkan diri gitu pas di dekat pintu gerbang gitu ya. Nah, kita bawa ini pucat pasti dan juga yang dia bisa nggak apa-apa. Kebetulan orangnya proud banget. Dia nggak mau ketahuan dia sakit, dia nggak mau ketahuan nggak boleh, pokoknya dia nggak bisa. Nggak boleh terlihat lemah. Tidak boleh lemah nih, tua laki-laki. Lanjut. Jadi dibawa ke rumah sakit nggak ketahuan ada apa-apa, gitu ya. Nah baru dia cerita 2 hari sebelumnya dia ditabrak sama kereta. Pagi juga subuh gitu. Terus? Nah, tetapi karena dia takut bilang sama anaknya, dia nggak cerita, hanya cuma sekedar luka-luka saja gitu. Tapi dia langsung bangun gitu ya. Nah, dia takut nggak dikasih naik kereta, nggak ngomong dia kan. Ternyata dia 2 hari sebelumnya itu dia ditabrak gitu sama dan lumayan keras gitu tabrakan tersebut. Nah, akhirnya kita mengadakan Pak Joni hanya scan aja. Nggak ada apa-apa, apapun nggak kelihatan, gitu. Posisi pada saat itu 2 minggu lagi kita berangkat ke umroh, gitu. Jadi karena dia juga takut nggak batal berangkat, kita kan umroh jadi nggak cerita. Iya. Jadi dia bilang nggak apa-apa, ini Bolang nggak apa-apa Bolang, bisa kita berangkat Bolang gitu kan. Nggak masalah, saya nggak apa-apa, dia ngomong gitu. Nah, itu dia pingsan. Nah, kira-kira memang setelah di rumah sakit cuma hanya satu hari, nggak ketahuan ya, langsung balik pulang, besoknya sudah gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini nggak ada masalah, cuma diperhatikan aja. Nah, kejadian lagi 2 hari sebelum 3 hari sebelum berangkat, kalau nggak salah ya 3 atau 4 hari sebelum berangkat itu pingsan lagi. Dia pingsan lagi. Nggak tahu juga penyebabnya apa, tapi dia langsung bangun dan sadar gitu. Nah, waktu ketika yang pertama kali dia pingsan itu lumayan lama Pak Joni, sekitar setengah jam. Kami pikir dia udah nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa bangun lagi gitu, karena luar biasa gitu ya kan. Ini nggak masalah juga, diperiksa juga ke dokter juga, nggak ketemu juga gitu. Sementara ini posisi udah 4 hari lagi. Nah, saya sudah agak deg-degan waktu itu. Ini gimana bawa orang tua ya kan? Dia nggak bisa, kayaknya makin melemah, tapi dia tetap keinginan kuat. Pokoknya saya harus berangkat. Kami udah mau membatalkan saat itu. Akhirnya berangkatlah kami. Kejadian Pak Joni 8 jam di dalam perjalanan, dalam pesawat, pulang. Begitu turun kan langsung mau tawaf ya. Jadi di situ dia sudah goyang-goyang, sudah ini, nggak bisa. Mau disuruh pakai kursi roda juga dia nggak mau karena proudness itu kan. Jadi ternyata kami paksa dia untuk memakai kursi roda akhirnya. Itu usia 82 tahun ya kemarin itu ya, tahun lalu ya. Jadi kami paksa dia untuk pakai kursi roda. Jadi dia mau, akhirnya
tawaf dia bilang saya kayak orang cacat aja, dia ngomong gitu ya kan, saya nggak apa-apa loh, saya bisa pelan-pelan gini, nggak usah bolang, tolonglah gitu, karena saya tahu Pak Joni kalau di Mekah begitu kita masuk rumah sakit itu nggak ada ampun lagi, kita nggak kayak orang di sini ya bawa rantang rame-rame itu ya kagak gitu ya, dan suka-suka keluar gitu ya, dan bisa suka-suka mau keluar gitu, nggak bisa. Bisa kalau di sana gitu ya kan. Jadi ya seperti itu motor. Jadi bolang kalau memang nggak ini nanti kita masuk rumah sakit. Dan dia kita udah kasih tahu. Dia bilang mau. Saya waktu itu dia karena udah tahu kelihatan agak gemeteran seperti itu, saya langsung kasih tensinya normal. Nggak begitu masalah, maksudnya karena dia juga makan obat hipertensi ya Pak Joni, tetap dibantu kan. Nah, madunya juga tetap saya kasih. Kejadian hari pertama sesudah dari situ, itu adalah beliau memaksa untuk jalan kaki dari hotel ke Masjidil Haram. Gitu. Itu lumayan kan untuk orang sekitar bisa kuat ya Pak Joni, tetapi untuk orang tua seperti dia itu sebenarnya sudah nggak ini lagi dengan kondisi dia yang 2 hari sebelumnya dia kecelakaan itu ya. Terjadi kenyataan itu dia kejang Pak Joni. Begitu sampai di Masjidil Haram, kami sudah berdoa itu. Kami pikir udah nggak ada lagi tuh Pak Joni, karena begitu luar biasanya itu kejang gitu. Kami sampai udah nggak tahu, kebetulan kita berkumpul di situ ber-8 orang kan, ada abang saya yang juga dokter, saya dokter, kakak saya juga dokter gitu ya kan. Jadi ada 3 orang tenaga medis di situ yang memang luar biasa ini gitu kan, karena dia memaksakan waktu itu walaupun sudah ada kursi roda, tapi dia kepengen jalan kaki, nggak bisa gitu. Jadi kejangnya itu hampir sekitar 5 menit loh Pak Joni. Merinding aku Kak. Iya. Dan kita melihat gitu bagaimana proses dia kejang, tapi dia kejang dalam keadaan sadar. Tolong ambilkan saya kursi, tapi dia sambil kejang-kejang seperti itu. Terus? Itu saya sampai adik kan cari kursi roda itu harus keluar, bagaimana didudukkan tenang sampai polisinya bilang gimana masuk rumah sakit. Kita udah ngomong, ayo bolang masuk rumah sakit. Tidak mau, saya tidak mau masuk rumah sakit karena memang begitu masuk rumah sakit itu sudahlah nggak bakalan ketemu, kita agak susah. Jadi kalau waktu itu saya pikir kan biasanya di Mekah itu kan Pak Joni setiap sholat fardu itu setiap zuhur itu ada sholat jenazah, asar sholat jenazah. Kami pikir kemarin itu pas kejadian itu ini bakalan deh asar kami sholat jenazah kan beliau begitu sampai aduh luar biasa gitu kan, karena melihat dia kejang di depan mata itu rasanya gimana gitu ya Pak Joni ya, itu yang luar biasanya. Akhirnya tenang, saya memang bawa madu selalu gitu ya kan, kita kasih air zam-zam, kita kasih ini, sudah tenang bolang nggak apa-apa, dia masih tetap ngotot seperti itu gitu kan. Sementara polisi yang menjaga itu kan sudah bilang ayo ke rumah sakit, oh udah di standby-kan ambulan, tetap nggak mau. Ya sudah, akhirnya kita jaga dengan ini pakai kursi roda. Sejak saat itu dia pakai kursi roda. Tetapi Pak Joni, alhamdulillahnya saya bawa memang nggak tahu kenapa karena sudah feeling agak nggak enak dan memang sudah yang namanya kami bawa 2 orang tua ya Pak Joni, yang satu usianya 82 tahun, yang satu usianya 78 tahun gitu ya. Jadi memang itu banyak gitu. Saya kasih itu madu, saya langsung kasih Propoelix di situ, saya Royal Jelly Pollen, pokoknya dijelepin lah sama dia gitu. Madu 1 kilo itu udah saya rasa habis dalam 4-5 hari selama di sana. Itu jadi bawa stok hari. Banyak ya dok ya? Bawa. Saya memang bawa banyak ya dok ya? Saya bawa madu 2 kilo itu kalau nggak salah. Jadi itu hari pertama, bayangin masih ada 9 hari lagi gitu. Dan dengan kondisi dia yang seperti itu, akhirnya kami bawa kemana-mana dia dengan kursi roda, hanya yang fardu, yang wajib saja yang kami bawa, dan tetap dibawa kemana-mana, keliling sini ikut gitu. Tetapi dengan produk HD, produk itu semuanya saya kasih lengkap. Kira-kira sudah saya nggak tahu lagi dosisnya berapa itu. Iya. Nggak lepas ya dok ya? Nggak lepas ya dok? Nggak. Pulang, akhirnya kita MRI, nggak jelas ini seperti ini, keadaannya makin melemah, tangannya sudah makin nggak bisa jalan, ternyata kita MRI,
Saya masih ingat waktu itu begitu pulang dari umroh masuk rumah sakit, saya masih ingat itu hasil MRI baru ketahuan selama ini pembuluh darah ada darah yang tergenang gitu, pecah pembuluh darah akibat mungkin yang trauma kemarin. Ya, itu yang ternyata itu tipis-tipis bocornya ya Pak Joni. Dan saat itu juga sudah tidak bisa, saya masih ingat itu jam 12 malam, begitu itu hasil keluar, langsung Sipo harus operasi saat itu juga. Jadi selesai operasi iya, operasi umur 80 sekian. Ya. Itu kalau secara medis, Dok, secara medis aja deh. Dokternya udah bilang, saya ini mau masukkan anestesi gimana? Udah takut gitu kan, kebetulan kan memang nah itu kalau lah kenal kemarin dokter Aldrin yang kemarin meninggal karena COVID, beliaulah salah satu yang menganestesi saya saat itu. Mau tengah malam jam 12 malam, saya masih ingat itu operasi. Selesai jam 2:30 pagi gitu. Jadi selesai, ya sudah gitu. Jadi pasang drain, bongkar kepala, sedot gitu ya. Jadi dibor, ini gimana? Kalau ini nggak tahan gimana? Insya Allah tahan. Itu madu tetap tidak lepas itu. Madu, Propoelix, Real Jelly. Saya itu masa-masa yang luar biasa Pak Joni itu. Seru kali Dok, betul-betul cerita bos ini. Bincang betul-betul online seru. Jadi 80 sekian tahun operasi buka kepala itu fine, nggak ada komplikasi. Alhamdulillah, begitu saya sudah khawatir, begitu dia sadar, entah bisa sadar, nggak bisa sadar gitu ya Dok ya? Iya, pokoknya kami sudah pasrah gitu kan, karena dokter bilang ini kalau masuk anestesi usia segini dengan jantung kan, sudah dokternya, penting kita sudah lakukan yang terbaik gitu ya. Jadi sudah ikhlas ya? Sudah. Ternyata bangun, kami langsung tanya, ini kenal, ini siapa? Memorinya bagus semuanya. Alhamdulillah itu luar biasa. Tapi itu memang madu, lewat sonde, lewat ini kan. Nah, saya nggak lepas ya Dok ya? Bisa lepas ini. Jadi mertua yang ya itulah nenek-nenek saling menjaga kakek-kakek kan gitu. Sesudah itu Pak Joni, sekitar ada 2 minggu proses pemulihan di rumah sakit, itu 2 minggu di ICU. Alhamdulillah sudah pulang, dan nggak lama kemudian dari situ terjadi serangan jantung. Gitu. Bersambung lagi ceritanya nih. Sambung Pak Joni. Oke, ya lanjut. Terus 1 bulan kemudian sesudah itu serangan, dia memang sudah ada serangan jantung ya Pak Joni, memang udah ada jantungnya. Jadi sesudah itu kira-kira 1 bulan dari kejadian itu, 1,5 bulan itu beliau masuk rumah sakit lagi karena serangan jantung. And then? Alhamdulillah, ya itu kembali lagi dengan ini sampai sekarang ini. Tetap itu waktu serangan jantung nafas sudah satu-satu. Waduh, saya mikir udah gitu ya kan, udah nangis, sudah anak-anak ini semua. Ini kalau main game, ini stage entah level lewat. Luar biasa. Betul-betul masa-masa yang luar biasa gitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah sehat ya Dok ya. Alhamdulillah Pak Joni, saya juga. Ya, berarti serangan jantungnya tuh cuman ngagetin dia Dok kayaknya Dok ya. Enggak juga, karena kan memang sudah ada history. Cuma artinya tidak mempan lah membuat KO ya Dok. Ini kan yang kali dia serangan jantung. Ketiga kali, oke. Sudah makin warning ya kita ya. Sebenarnya kita sih dari awal begitu dia usia 80-an kita ngomong sih ya udah, dia apa diikutin saja gitu, nggak pernah Oke. Kembali lagi seperti anak-anak ya Pak Joni, masih jajan. Wah, luar biasa Dok. Saya nggak tahu memang timbus lebah. Saya sampai kemarin waktu mau dibuat ini, saya masih nggak sanggup itu karena memikirkan spot jantung, melihat ternyata itu karena kecelakaan itu terjadi ada rembesan pembuluh darah yang pecah. Bocor, dan rembes akhirnya kejadian puncak karena dia lelah pas di Mekah.
pas di depan Ka'bah. Karena dia masuk mau itu orang udah rame banget gitu ya. Kalau itu kita bilang udah bolang kita di luar aja. Oh ya saya mau lihat karena itu hari pertama kan. Akhirnya selama 9 hari di sana kita dorong-dorong pakai kursi roda dan tidak jadi. Yang mau bertanya bisa langsung di chat, tapi sebelum kita jawab tamu kita hadir, teman-teman sekalian, jadi bintang tamu ini tidak kalah serunya. Kalau tadi itu ceritanya adalah orang tua kan sekalian, di mana kondisinya itu ya pecah mudara, rembesan, ada serangan jantung dan sebagainya. Tapi bintang tamu yang satu ini rekan sekalian sungguh luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang beliau adalah pelaku orang yang betul-betul mengalami dan Tuhan izinkan hari ini mengalami kesembuhan, beliau bisa mendapatkan kesempatan hidup luar biasa untuk bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Siapakah beliau? Beliau adalah wanita yang luar biasa. Bagi saya beliau adalah seorang wanita yang hebat, yang menjadi ibu yang luar biasa, yang menjadi istri yang luar biasa. Saya nggak tahu mau menggunakan kata-kata apa, tapi yang pasti hari ini bagi saya beliau adalah seorang yang sempurna sekali, rekan sekalian. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Popi, istri daripada Bapak Joni. Kenal ya Pak Joni ya? Nggak kenal pernah saya. Ya ada seseorang namanya Pak Joni. Ya jadi beliau adalah istrinya Pak Joni, di mana beliau yang banyak berada di balik layar untuk mensupport Pak Joni sehingga bisa meraih semua bisa dicapai hari ini. Dan beliau adalah sebuah kondisi stroke, betul-betul pecah mudara, mengalami yang namanya sampai masuk ke dalam ICU. Dan mari kita dengarkan dalam 10 menit ini semakin menjawab kepada Anda, dan mudah-mudahan 9.30 kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagian perjalanan kita. Ibu bisa sharing sedikit kepada teman-teman, dan perlu Anda ketahui, beliau baru perdana cerita hari ini setelah 4 tahun beliau mengalami perjalanan yang luar biasa. Silakan Ibu Popi. Saya bentar ya, saya unmute ini. Oke, ya. Di-unmute. Silakan. Sudah. Oke, silakan. Di-unmute dong, Pak. Nggak di-unmute nggak usah ngomong saya. Iya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya. Apa kabarnya yang sehat ya? Yes. Saya doakan yang sehat semakin sehat, excellent. Yang lagi terapi semoga mendapatkan kesehatannya kembali dengan produk HDI. Iya. Terima kasih. Kalau saya sih dulunya ya banyak juga menangani masalah-masalah kesehatan dengan produk HDI. Tapi tadi Pak Doni bilang pelaku ya. Kalau saya bilang sebenarnya sih mantan stroke. Oh ya betul. Pas sekali mantan stroke. Yes. Jadi mungkin kalau yang sudah pernah merasakan stroke kita tahu bagaimana ya saya paham kenapa yang setelah stroke itu lebih gampang emosian, lebih gampang marah, gitu ya. Karena memang kondisinya itu benar-benar tidak enak sekali gitu. Waktu itu kejadiannya kan ini akibat bawaan anak waktu hamil anak kedua kan tensi saya tinggi. Jadi setelah makan obat tensi pun itu masih 160/90-an gitu ya. Sampai dokternya kemarin dokter Makmur, sampai dokternya juga bingung gitu ya kan. Dari awal memang saya sudah ngomong saya tidak mau pakai dari luar. Total saya pakai itu semua produk HD dan dari awal diketahui memang beresiko tinggi, maksudnya bawaan anak yang kedua ini cukup banyak yang diabetes segala macam kan. Jadi saya lebih fokuskan pakai produk HDI itu totalnya ada 4 macam saya pakai, yaitu memang dosisnya dosis tinggi kayak propolis saya pakai sampai 3 1 kali, royal jelly-nya 2 kali. Dalam kondisi hamil ya Bu ya? Iya. Polen saya pakai. Jadi waktu hari itu kehamilan ke-7 apa ke-6 saya lupa.
6 ke 7 ya, pas ada dapat jalan-jalan gratis dari HDI kan Diamond Summit ke Singapura. Oh. Nah, kondisi itu saya padahal sudah makan obat darah tinggi, tapi tensi saya waktu itu 60% gitu. Jadi saya sempat ditahan di bandara, nggak boleh terbang waktu itu. Mengingat kondisi saya kan lagi hamil. Terus saya bilang, nggak merasa pusing? Enggak dok. Kan kebetulan dengan pihak karantina dari bandara itu. Oh, dokter karantina ya? Iya. Iya, di bandara. Iya. Waktu itu ngomong, ibu nggak bisa terbang, maklum. Ibu nggak bisa terbang dengan kondisi seperti ini gitu. Tapi saya fine aja dok. Saya bilang mungkin karena kecapean ngejar anak. Padahal saya nggak ngejar anak sih. Karena kok itu saya tidak merasakan gejala seperti pusing atau lelah atau capek. Ya namanya orang hamil malas bergerak juga ya. Apalagi kondisi kan perut kita sudah besar. Ya. Akhirnya ibu yakin, enggak apa-apa. Enggak, saya nggak merasa pusing, saya fit, saya bilang gitu. Sampai balik lagi ke Medan sampai melahirkan. Waktu itu waktu pas melahirkan aja tensi saya 170. Waktu melahirkan 170. Ya, masih di ruang operasi sampai mungkin Ibu Siana kalau ada di sini sempat tahu ya, sampai ngomong. Asistennya sampai ngomong gini. Tanya, kenapa? Tensi Ibu tinggi gitu kan. Ya, padahal ini bawaan sejak bulan pertama ya Bu ya. Oke, dan produk HDI yang Bu konsumsi sejak bulan pertama ya? Sebenarnya konsumsi produk HDI itu kan sudah jauh sebelumnya. Sudah 10 tahun yang lalu. Cuman pas hamil ini dosisnya dinaikkan. Oke. Dosisnya dinaikkan, jadi seperti Royal Jelly-nya harusnya 1 hari 1, saya pakai 2 kali. Berarti jadi aman ya Bu ya? Masih banyak sekali yang bertanya aman untuk orang hamil. Jadi ibu tidak akan vitamin dari luar Bu ya? Iya, karena saya belajar dari pengalaman anak pertama. Waktu anak pertama itu saya merasa begini. Walaupun saya menjalankan HDI, tapi karena kan saya merasa HDI ini kan produknya general ya untuk semua penyakitnya, tidak spesifik untuk ibu hamil. Jadi waktu itu saya overdosis vitamin karena saya pakai vitamin dari dokter. Jadi untuk produk HDI saya stop. Saya tidak ada pakai produk HDI waktu kehamilan anak pertama. Oke. Jadi saya pikir saya takut overdosis sudah vitamin dari dokter, saya harus pakai vitamin dari HDI lagi. Sementara HDI itu general, kita bisa pakai. Sementara kalau dari dokter itu kan dia khusus kehamilan. Jadi saya lebih prefer pakai yang dari dokter gitu. Waktu itu. Nah, belajar dari pengalaman anak yang pertama, anak yang kedua ini saya totali karena langsung saya cuma pakai itu yang kalsium ya, saya tak minum kalsium. Selebihnya semua yang asam yang vitamin otak untuk anak lah, yang vitamin ini saya nggak ada pakai. Jadi totali saya pakai ya kalau dihitung-hitung memang saya udah hitung tuh dari awal kehamilan sampai melahirkan produk yang saya pakai ya kurang lebih 30 juta sih sebenarnya. Oke. Dan sebenarnya anak yang pertama itu punya gangguan ya Bu ya waktu lahir ya Bu ya? Iya, jadi kita tidak cerita itu. Nanti Anda tunggu teman-teman sekalian, karena tim Bos Lebah itu bercerita bukan nanti spesial luar biasa itu. Tapi yang pasti ada cerita yang berbeda, kehamilan pertama dan yang kedua Bu ya. Kedua ini kemudian Bu? Ya, jadi setelah anak yang pertama ini, jadi anak yang kedua ini lebih aware lah, aware. Dokternya, dok, tolong dicek sekali lagi dok. Nah, saya baik-baik tidak ya, karena saya punya pengalaman sendiri. Apapun kondisinya, kita sehat secara mental. Ibu nggak sehat gitu. Karena anak pertama ada kelainan ya, punya Bu Opi ya. Iya. Coba diperiksa sekali lagi dok, coba sekali lagi diulang lagi, diperiksa lebih detail lagi. Saya mau jalani pemeriksaan apa lagi, mana tahu ada. Karena saya pengalaman pertama itu cukup membuat saya lebih aware kan. Akhirnya nggak ada apa semua. Nah, waktu pas proses masih di ruang operasi ini, itu tensi saya 170. Nah, setelah melahirkan kembali normal. Kembali normal. Setelah itu kan waktu di rumah sakit saya masih makanan rumah sakit gitu. Nah, rencananya ini anak yang kedua ini kan kemarin anak yang pertama tidak ada pemulihan karena saya konsentrasi. Jadi kalau kita di Chinese 1 bulan itu kan pemulihan benar-benar kayak dikasih dipuding benar-benar gitu. Nah, rencana anak kedua ini mau gantiin ya? Iya, mau gantiin karena anak pertama nggak dapat.
Jadi mau gantiin puding yang anak pertama, anak kedua ini dibuat dikembalikan lagi lah stamina yang nggak dapat tuh. Nah, saya itu kalau menurut Chinese nggak boleh makan seperti Milo, ayam kampung, jadi benar-benar seperti itu. Akibatnya waktu itu kolesterol saya naik dan tensi saya itu tembus sampai 160 per berapa. Waktu itu saya sempat ngomong sama Pak Joni lagi, tensi saya naik begini, kenapa saya nggak pusing ya waktu saya ngomong seperti itu. Pak Joni, karena kamu masih muda, pembuluh darah kamu masih elastis katanya. Jadi ngomong seperti itu lagi. Kurang ajar Pak Joni ya. Jadi waktu itu baik-baik saja sih, gak ada masalah apa sih. Biasanya kalau tensi tinggi kan mungkin ada sepertinya ketat di sini ya. Kalau apalagi kolesterol tinggi ada katanya ya apa di sini apa gimana, saya nggak ada pengalaman soalnya. Jadi waktu itu tepatnya tanggal berapa saya kurang pasti. Nah waktu itu lagi menyusuin bayi itu setelah beberapa hari saya sempat ngomong ke Pak Haji seperti itu. Tensi tinggi kok saya nggak pecah pembuluh darah ya. Saya ngomong muda ngomong dengan jadi pembuluh elastis gitu. Jadi setelah menyusui bayi, tiba-tiba kepala saya seperti waktu itu kondisinya seperti pandangan itu saya melihat TV itu jadi 10. Jadi 10 yang seperti itu, jadi ada 10 orang gitu. Nah berbayang-bayang seperti itu. Nah waktu tiba-tiba kepala saya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ada terasa pusing luar biasa. Sempat saya taruh bayi saya di tempat tidur. Disitulah jatuh. Tempat lagi saya nelfon Pak Joni. Saya bilang coba pulang, saya bilang. Dari setelah itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Cuma dari orang di rumah karena saya sudah jatuh pingsan. Sudah jatuh pingsan. Nah dari itu ya Pak Joni lah yang lebih tahu mungkin kejadian gimana di ICU. Mana saya seperti antara ya waktu itu koma karena sadar, karena terlihat siapa yang datang, habis itu nggak tahu lagi sampai saya nggak tahu lah kejadian setelah itu Pak Joni kasih saya apa, dibawa kemana saya udah nggak tahu lagi. Nah 5 hari di ICU, terus masuk ke ruangan inap, ruangan inap. Itu kondisinya benar-benar memang saya paham benar kenapa orang yang itu orangnya lebih emosional, lebih gampang marah, lebih cerewet, agak susah diatur. Semestinya mereka itu sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi sendiri. Jadi boleh dibilang kita itu kepalanya kalau dokter saya seperti kepala kita itu hiperbolanya bahasanya seperti kayak dipukul pakai tor. Marvel Avengers Thor itu ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kepala kita tuh benar-benar sakit. Sepertinya ininya penat dan seperti mendengung, seperti kepala kita membesar. Jadi tidak nyaman sekali gitu. Jadi rasanya mau marah. Sampai di rumah sakit itu suster pernah ngomong, Cici tolonglah jangan jerit-jerit. Padahal saya nggak jerit-jerit gitu loh, karena saking sakitnya kepala ini mengganggu pasien yang lain. Saya sakit sekali kepala saya, jadi saya nggak bisa melihat cahaya. Jadi waktu kamar saya itu ditutup lampu semua, saya tidak tahan dengan cahaya, saya tidak tahan dengan kebisingan. Pokoknya ya serba salah rasanya bagi saya, itu dalam kondisinya. Dan waktu itu mohon minta pulang sekali karena anak saya mau 1 bulan, tolonglah dokter. Mau 1 bulanan ya, mau dirayakan. Oke. Terus. Jadi setelah sampai rumah pun tetap kondisinya nggak nyaman. Jadi waktu itu tidak bisa dengar suara anak nangis, rasanya kepingin marah. Kepala saya setiap hari sakitnya luar biasa, setiap ya marahan terus, emosian terus, semua salah begitu. Akhirnya saya bilang ini ada yang nggak beres nih, kenapa saya seperti ini? Akhirnya ya saya kena opini lagi keluar negeri. Sampai luar negeri kita malah nggak dikasih pulang ya, uang sampai ini harus dioperasi, ini gawat, ini segala macam. Nah waktu itu kita bersikeras ngomong karena kan saya berpikir gini, ini operasi kepala, kalau ada human error lah kita ngomong. Apa yang terjadi tadi kalau operasi bisa ditutup pun juga ada gunanya. Akhirnya kita memutuskan kita ngomong kita nggak bawa duit gitu aja, kita pakai dulu.
Itu setelah itu masih sakit kepala. Saya second ini cari opsi lagi ke Jakarta. Waktu itu saya cari dokter Profesor Eka. Adalah salah satu dokter yang berhasil mengoperasi tumor di batang otak waktu itu kan. Oh, ya. Dia salah satu dokter, dia mengajar di Universitas Harvard. Jadi sampai di Jakarta saya lebih shock lagi. Ibu waktu itu masih bawa koper, saya rencana mau pulang besoknya gitu, mau cari opini aja, nanya pendapat aja. Iya. Ternyata saya tidak diizinkan pulang sama Prof Eka. Ibu jangan main-main ya Ibu ya. Berapa banyak pasien saya yang masih di lift itu sudah jatuh, meninggal, nggak sampai ketemu saya, itu sudah sering kali bermasalah, pecah pembuluh darah. Gitu. Jadi di Penang kemarin dinyatakan saya ada aneurisma kan gitu. Nah sampai akhirnya nih, ini harus sudah pulang, tapi akhirnya nggak jadi pulang karena ditahan. Akhirnya Pak Joni nyusul ke Jakarta, periksa lagi, di MRI lagi, segala macam semua gitu ya kan. Tapi kok nggak kelihatan ya aneurisma, karena aneurismanya ternyata berbeda bentuknya, ada yang disofil apa gitu. Oke. Ya akhirnya tetap pakai produk HD sampai berapa bulan saya lupa, tetap pakai produk HD. Nah akhirnya terakhir cuman saya tidak ada fisioterapi apapun, saya tidak ada operasi dan saya tidak ada pakai suplemen lain. Terakhir yang saya lakukan cuma brainwash itu dengan Dokter Terawan, itu saja, tidak ada yang lain. Dulu saya nggak berani kemana-mana, maaf kata di rumah sendirimu saya nggak berani, takut jatuh atau pusing terus ya kan, jadi nggak berani kemana-mana, nggak, dan keluarga juga nggak berani meninggalkan saya tanpa ditemanin orang lain gitu, takut. Nah kondisi sampai seperti itu gitu, dan totali saya memang sudah tidak menyentuh anak saya lagi, sampai diri sendiri aja agak mengalami kesusahan gitu. Jadi akhirnya sampai brainwash itu totali saya tidak ada fisioterapi yang lain, tidak ada pakai suplemen yang lain, tidak ada operasi, padahal dua dokter yang dijumpai semua menyarankan harus operasi, gitu ya Bu Popi ya? Iya, dokter yang di Penang juga harus operasi, bahkan saya sampai dimarah-marahin. Dokter di Jakarta juga, sampai dokter TK itu ngomong gini, telepon suami kamu sekarang, saya akan ngomong ke suami kamu seperti ini, nggak main-main ini gitu kan. Iya. Kondisi seperti gitu. Ya, akhirnya ya inilah Ibu Popi yang semakin cantik sepertinya. Iya. Kalau Pak Joni kita sering prospek dokter selalu tanya sama saya, Ibu nggak ada fisioterapi? Masa nggak ada fisioterapi gitu? Maksudnya entah sempat kemarin, kalau sempat ada yang tahu, seperti saya, mata saya itu sudah juling, mulut saya itu sudah miring. Ini leher sudah tidak bisa digerakkan lagi. Saya nggak, kalau mau ngeliat terus begini, badannya harus digerakkan. Jadi nggak bisa, ini ketat sekali, memang nggak bisa digerakkan ya. Jadi kok kayak kalau kita lihat film-film kungfu zaman ditotok-totok ya nggak bisa ngapa-ngapain itu, seperti itulah. Jadi totok sarangnya itu, seperti itu. Luar biasa ceritanya Bu Popi. Dan dari catatan Bos Lebah ini, Bu Popi setelah 2 bulan atau 3 bulan stroke itu ke Amerika ya Bu ya? Bulan berapa itu ya? Bulan 9 itu. Jadi bulan 7 melahirkannya, bulan 9 itu. Tahun kayak deh Pak. Enggak. Jadi memang dari catatan Bos Lebah itu 3 bulan setelah itu sampai jalan-jalan ke Amerika itu, sampai mau refreshing. Sampai lupa ya Bu Popi ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang luar biasa sekali, Anda bisa lihat inilah dia, dan bahkan beliau hari ini setelah petualangan di situ, itu jurus masaknya itu semakin mahir ini. Tadi ada nanya, ada fotonya. Kemarin kayaknya ada fotonya yang pas anak saya 1 bulan, kita sempat foto keluarga. Nah di situ mata saya masih juling. Mata saya masih juling. Jadi mata saya itu masih juling gitu ya kan. Waktu foto anak saya 1 bulan itu ada fotonya saya. Boleh nanti kalau mau bisa minta sama Pak Joni fotonya itu.
Oke. Terus ini ada yang nanya Bu Kopi, waktu kehamilan anak kedua itu kena hipertensi itu usia berapa? Dari awal kehamilan deh. Awal kehamilan itu sudah. Iya. Pak Joni pun ada cerita itu sampai beliau itu disuruh pensiun dulu dari bisnis HDI. Iya. Bukan Oke. bukan minta pensiun, tapi minta jam keluar kotanya dikurangi karena kehamilan saya cukup beresiko tinggi waktu itu. Iya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri dengan Bu Kopi, ada yang mau bertanya silakan Anda bisa chat di sini. Ada yang mau bertanya dengan Dokter Tisa silakan bisa di chat dan langsung saya buka saja kesempatan Dokter Tisa mau ngobrol dengan ini Bu Kopi, mungkin sudah lama juga tidak pernah ngobrol. Inilah dia. Dari sisi medis, Dok, saya mau nanya. Ini gimana ceritanya nih, Dok? Kok bisa pendarahan seperti itu? Sampai sudah pingsan tensinya. Dulu waktu pendarahan itu tensi berapa, Bu Kopi? Sempat masih ingat nggak ada diingatkan nggak pemberitahuan? Maksudnya Pak, saya lagi baca. Waktu struknya itu sempat tahu nggak berapa tensi Ibu waktu periksa itu? 220/100 berapa? Iya. Dokter Tisa, secara medis ini di luar dari keajaibannya, mujizat. Ini secara medis sedikit penjelasannya, Dok. Kok bisa dengan kondisi seperti itu tidak operasi dan tidak hanya pakai HDI. Gimana penjelasannya, Dok? Sedikit, Dok, untuk menutup ini sesi kita. Khusus untuk terapi perlembahan ini, Pak, banyak hal yang secara medis seharusnya nggak bisa itu bisa terbantu di sini tuh saya pun nggak bisa jawab gitu. Luar biasa, karena bukan hanya dari pasien stroke, pasien yang lain, pasien-pasien yang cuci darah, nggak cuci darah lagi, yang alergi, yang seharusnya kalau secara medis itu bakalan tergantung obat seumur hidup itu bisa lepas, itu sesuatu yang apa ya, yang nggak bisa dijangkau dengan otak manusia. Jadi sudahlah, kita percaya saja bahwa ini memang sudah dari Tuhan, dari ini ya udah gitu. Selama berapa barunya saya di sini tuh banyak hal kejadian yang mukjizat yang tapi kalau sedikit, Dok, penjelasan secara ilmiah sedikit, Dok, secara awam itu gimana cara kerjanya tadi cerita Bu Kopi ada royal jelly yang dia pakai, kelapa honey, coco elis itu sedikit penjelasan sedikit, Dok, secara awam, Dok, supaya mungkin netizen di sini itu biar bisa memiliki sebuah gambaran sederhana, Dok. Itu gimana kok bisa, Dok? Jadi Clover Honey itu biasanya membantu untuk masalah elastisitas pembuluh darah, karena dia mengandung juga. Oh, jadi dia punya kayu yang tinggi, Dok, ya? Oke. Royal jelly-nya sendiri berfungsi untuk menetralisir regenerasi sel-sel yang rusak dan untuk permasalahan dengan saraf. Jadi seperti kita ketahui, Postar itu yang polen, propolis, royal jelly, dan Clover Honey, mereka bekerja secara saling mempengaruhi melengkapi satu sama yang lain gitu. Jadi memang Fostar ya dari HDI itu banyak hal. Kenapa kok cuma ini aja obatnya gitu ya kan, kalau misalnya orang biasa pasien nanya gitu kan. Betul. Seperti itu gitu, karena di mana yang itu 4 di perlembahan itu memang itu yang luar biasa yang saling melengkapi makanya. Jadi terkadang kita sudah punya sesuatu hal yang rusak ya tanpa kita sadari, seperti mungkin Bu Kopi juga sudah dia 190, dia masalah fine aja, padahal secara metabolisme tubuh juga kata jantungnya udah mungkin jerit-jerit ya gitu ya kan, kalau bisa ngomong gitu. Tapi luar biasanya mungkin karena terjadi khususnya Bu Kopi karena mungkin selama ini dia juga konsumsinya rutin. Betul. Berarti ada pengaruhnya, Dok ya, kalau kita rajin konsumsi suplemen HDI terutama dalam hal ini itu walaupun saja berarti ada pengaruh kalau ada kejadian-kejadian itu lebih cepat pemulihan nih, Dok ya. Iya, pasti Pak Joni. Itu ibarat ada kalau tubuh yang dirawat dengan tubuh yang nggak dirawat ya pasti beda.
Sama kayak kendaraan yang diganti oli sama yang nggak pernah diganti oli, ya pasti beda gitu. Berarti Pasti saya beda. garis bawahi, Dok. Sorry saya potong, saya garis bawahi. Berarti kita harusnya bukan kondisi ketika sudah drop ya, Dok ya? Enggak lah. Oh. Sebelumnya, ya jangan nunggu sakit jantung dulu baru cari-cari gitu ya. Jangan udah stroke dulu baru cari madu, itu berat. Mertua saya itu karena memang selama ini kita sudah kasih madu terus. Berapa tahun mertuanya dokter konsumsi? Saya rasa 15 tahun ya. Bu Popi sudah berapa tahun konsumsi Bu Popi? Kurang lebih sama. Dari pertama kali mengenal hadir produknya. Oke, terima kasih sedikit. Ya, silakan Bu Popi. Ya, jadi seperti yang dokter saya bilang itu kelihatannya, jadi bagi kita yang sehat-sehat kita pakai, kelihatannya seperti tidak ada merasakan perbedaan. Biasa-biasa saja aku pakai. Dan kelihatan tidak ada manfaat. Betul. Ya. Oke. Mungkin dengan kondisi saya dari awal sudah beres seperti ini, masih survive, masih bukan yang Maha Esa, tapi sama melebihi kuasa Tuhan ya. Ya, tapi kita kita terlalu besar. Memang lifestyle gaya hidup sehat, yaitu dengan kita juga suplemen. Kita tahu suplemen itu ada yang tidak kita dapatkan dari makanan sehari-hari gitu. Jadi kelihatannya kita pakai tidak ada apa-apa, tidak ada manfaatnya. Seperti ini satu sudah kasusnya sama seperti saya, tapi dia sudah pass away. Dia pada di titik terakhir menjelang kehamilan, usia tua, baru tensinya tinggi, tapi akhirnya tidak tertolong, sempat dibawa ke Singapura juga evakuasi, tapi akhirnya juga meninggal. Kasus sama seperti itu. Waktu itu saya melihat apakah karena selama ini kita telah pakai produk ini sehingga mungkin ya pembuluh darah saya mungkin dengan kondisi yang tensinya begitu tinggi dan seperti dokter bilang, mungkin kalau bisa ngomong sudah menjerit-jerit gitu kan, tapi masih diberi saya kenyamanan untuk beraktivitas sehari-hari. Itu manfaat yang luar biasa ya. Oke. Dok, ini ada satu pertanyaan. Pagi Dok mau nanya, teman 4-5 tahun lalu suntik tapros atas saran dokter kandungan. Karena hasil USG sangat banyak kista endometriosis. Sekarang nggak ada mens lagi, badan lemes, tulang ngilu-ngilu. Ini kadang-kadang minum propolis 2 kapsul, kadang lupa. Bagaimana sebaiknya? Kayaknya ini saya bisa bantu jawab, berarti jangan lupa. Harus rutin ini. Itu kira-kira Bu Caroline gitu ya, Dok ya? Tunggu, saya baca dulu. Iya, jadi tapros. Iya, jadi akhirnya nggak bisa. Itu taprosnya masih sampai sekarang. Kalau memang masih sekarang, memang efek samping dari itu tapros kan semacam hormon ya. Oke. Apalagi dia memang ada endometriosis gitu. Oke. Nah, ini usianya juga perlu diketahui. Sarannya apa, Dok? Rutin. Karena kalau udah endometriosis, kalau udah hormon, permasalahannya itu berat Kak Joni gitu. Karena antara hormon kita cerita antara yang pasien satu sama pasien lain, mungkin terapinya bisa beda. Cuma mungkin satu yang mau saya sampaikan, bahwa kalau seandainya memang itu masalah hormon, masalah ini, lifestyle itu, misalnya gaya hidupnya selama ini nggak pernah olahraga. Kalau selama ini berat badannya berlebih, tolong turunkan. Gitu. Ya, jadi itu akan sangat membantu sekali ketika kita konsumsi produk HD gitu. Jadi kalau selama ini mungkin dia jarang-jarang, rutinkan saja sambil melakukan hal-hal yang lain gitu. Sip. Dok, ini apakah haid ini tidak teratur ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi? Nggak haid 8 bulan tensi naik? Dok, haid 8 bulan tensi naik. Usianya berapa? Haidnya nggak teratur? Apakah sudah mau masuk premenopause? Bisa jadi kan? Begitu. Jadi kalau tekanan darah tinggi seharusnya itu ya nggak ada bermasalah dengan kalau pertanyaannya Dok, gitu ya kan? gini. Satu kan nggak ada hubungannya ya? Iya, yang satu kan penyakit darah tinggi ya, yang satu lagi bermasalah tentang mungkin maksud pertanyaan gini Dok. Hormon. Mungkin maksudnya pertanyaan gini Dok, kalau nggak haid,
apakah bisa menyebabkan tensi tinggi gitu dok? Mungkin pertanyaannya dok. Kalau Nggak haid 8 bulan, bisa nggak bisa. Kan masalahnya di kalau situ hormon, ya? nah itu tadi ceritanya hormon, kalau hormonnya nggak bermasalah, tensi ini bisa naik gitu. Makanya saya bilang Oke. kalau cerita hormon itu sangat-sangat private gitu ya. Dan dia sangat-sangat Pribadi. oke. Iya. Jadi kalau misalnya gara-gara haid dia bisa tensinya naik, ya bisa jadi gitu. Mungkin karena masalah hormonnya gitu, hormonnya Iya, nggak berarti stabil memang akhirnya. kalau kasus seperti ini, kita tidak fokus pada hipertensi, tapi fokus bagaimana memperbaiki hormonal ya dok Memperbaiki ya? hormonal. Karena memang akhir-akhir ini di kasus di bidang obgyn ya, dokter obgyn itu paling banyak masalah hormonal, termasuk yang masalah endometriosis atau apa. Itu kan nanti berpengaruh terhadap juga penyebabnya, kenapa gitu. Kalau yang paling banyak yaitu kalau di perkotaan ya masalah stres tinggi, tekanan, pekerjaan, apa. Jadi itu memang khusus masalah hormon ya memang pribadi ya Pak Joni, beda antara satu yang sama yang lain. Jadi kalau memang bisa dia olahraga, dia harus olahraga ringan saja. Kalau dia berat badan berlebih itu juga bisa mempengaruhi hormonal. Oke, pertanyaan dari seorang ibu, seperti apa gaya hidup sehat itu sebenarnya dokter? Saya suka bingung kalau jelaskan. Iya. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah diketahui tetapi mungkin tidak dilakukan. Oke. Mau ngomong gitu ya. Iya. Suka gitu ya kan. Kita tahu bahwa kita sarapan mungkin hanya secukupnya, makan juga hanya secukupnya gitu ya, tidak boleh berlebih. Kita tahu olahraga itu penting, tetapi di antara netizen saat ini saya cuma mau nanya siapa sih yang olahraganya memang rutin gitu. Berarti kalau saya boleh garis bawahi dok, kalaupun itu belum sempat terkerjakan, paling tidak kalau kita bantu dengan mungkin HDI, ini bisa memperkecil ya, menurunkan sedikit risiko gitu lah dok. Iya, resiko ya. Oke. Jangan sudah nggak olahraga, makannya berantakan, terus nggak pakai HDI lagi. Sudahlah, kamu mau apa? Gitu. Oke. Dok, saya mau tanya, saya punya saudara diagnosis hepatitis hingga kulitnya sudah kurus dan agak menghitam. Apakah madu ini bisa membantu, dok? Hepatitis banyak terbantu yang saya sudah tanganin ya. Itu banyak sekali yang terbantu dengan produk HDI. Gitu. Jadi sebenarnya hepatitis itu kan ceritanya kan hatinya sedang sakit ya gitu ya. Bukan hati dalam tanda kutip hatinya. Itu. Jadi dia juga makanannya juga harus dijaga, terus obat-obat kembali ke lifestyle lah, kurangi ya. Jadi kalau yang hepatitis biasanya itu saya kemarin itu bahkan ketika pasiennya nggak punya uang sama sekali, itu cuma hanya madu sama propolis aja itu bisa sesuatu yang itu saya sangat membantu ya. Sampai akhirnya sembuh gitu. Tetapi kembali lagi itu sesudah itu bagaimana gaya hidupnya lagi. Disclaimer buat teman-teman bahwa memang itu kondisinya beda-beda, situasinya beda, tidak bisa mentok satu kasus dengan kasus lain gitu ya dok ya. Berarti kita memang harus konsultasi juga ya dok ya kalau mau lebih ini ya. Cuma memang paling tidak kita bisa mendapatkan sebuah tambahan informasi, pengharapan gitu ya dok ya. Iya. Karena ketika harapan tidak ada maka sudah pasti tidak akan tertolong gitu ya dok ya. Iya. Seperti itu. Ketika kita sudah mengalami sakit, itu ibarat kata ya semuanya akan saya lakukan demi ini ya. Gitu. Iya, dok, ini 3 menit. Ya, silakan. Yang terakhir ini saya cuma mau kasih tahu satu kasus yang terbaru, seorang teman usia 40 tahun ya sekarang ya, satu perjuangan itu saya harus stadium 4 dengan ya saya dengan tadi saya baru dapat informasinya ya itu dokter sudah memvonis paling kalau seandainya itu 3-6 bulan lagi. Teman saya sampai nangis-nangis, saya nggak siap untuk jadi janda, dia ngomong gitu ya. Rasanya gitu dalam masa ini dapat vonis dokter karena begitu sudah dia cek sekarang ada obat untuk mengecek
berkanker ya, di tubuh kita itu ada apa enggak itu kalau nggak salah juta ya, itu tiba-tiba diketahui sudah metastase kemana-mana, tapi dengan kondisi dia nggak ada keluhan gitu. Bikin saya kejut ya dok ya? Nggak ada keluhan gitu, tapi iya, inilah mohon doanya. Udah maksudnya gini loh, saya sampai bingung ini penyakit zaman sekarang ini kok makin aneh gitu, makin itu tidak. Iya. Oke. Apa memang dia nggak pernah konsumsi apapun ya gitu. Dia memang orangnya, ya. Maksud saya tujuannya adalah menjaga tetap jauh lebih dibanding mengobati. Terima kasih dok. Dan mungkin bisa closing, silahkan Bu, karena kita sudah pada menit-menit terakhir ya. Kita tadi mulainya jam 8.10 seperti yang kita komitmenkan, 1,5 jam session kita semuanya sama tanya jawab, dengar sharing. Silakan closing statement-nya Bu Popi. Orang selalu bertanya kepada kita, kapan yang tepat saya mengkonsumsi. Kita selalu ngomong ya sekarang. Baik itu ya sekarang yang tepat. Jadi anak saya berusia sekian bulan, Bu, udah boleh? Ya, boleh sekarang waktunya kita konsumsi produk HD. Baik. Apapun kondisi Anda, jadi kalaupun jangan tunggu sampai kita sakit. Ketika kita sakit, kita baru pakai produk HDI, itu progresnya cara kerjanya butuh waktu daripada kita sebelumnya jauh hari itu sudah mengkonsumsi, itu beda. Baik. Lebih kita terlambat pakai daripada tidak pakai sama sekali. Baik, terima kasih Bu Popi ya. Tapi sebelum kita tutup rekan-rekan sekalian ya, jadi ini titipan dari Bos Leba. Bos Leba menyampaikan bahwa mohon maaf teman-teman sekalian, ini bukan mau berjualan, tapi Anda jangan percaya semuanya sebelum Anda mencobanya, mengalaminya, karena memang katakanlah hanya sekedar uji sampel untuk madu yang hanya sekian ratus ribu saja, Anda bisa silakan coba sendiri, Anda rasakan sendiri, Anda buktikan sendiri, dan Anda jangan percaya semuanya, rasakan, buktikan. Dan ada titipan buku dari tim Bos Leba bahwa ada buku bagus Rahasia Kain Alam. Ini buku yang menceritakan semuanya tentang bagaimana cara kerja daripada terapi perlebahan terhadap semua kasus masalah kesehatan, sampai ada kasus mulai dari ini gastritis ya, Parkinson ya, kanker lah, gangguan hati. Nah, ini semua ada penjelasannya, termasuk herpes lah, ini ya lah, ini lengkap, Anda bisa lihat ya. Semuanya, termasuk ini diabetes. Nah, ini ya, diabetes bagaimana cara kerjanya semua ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi juga kanker dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana secara ilmiah penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian titipan dari Bos Leba, bagi yang mau Anda silakan hubungi orang yang mengundang Anda. Jadi sekali lagi ini bukan ajang promosi pada Anda untuk menjadi seorang customer yang smart, menjadi seorang netizen yang smart. Anda akan browsing, Anda silakan cari tahu. Dan hari ini kita menghadirkan Dr. Tisa sebagai serunya dan sebagai orang luar, sebagai seorang medis yang menang. Dan Popi sebagai seorang mantan stroke yang mengalami langsung sendiri. Teman-teman sekalian, acara ini bukan kami berikan untuk memberikan sebuah apa ya, tapi menghadirkan untuk menginspirasi Anda. Teman-teman sekalian, Anda bisa silakan konsultasi, dan yang mau tahu lebih tentang produk perlebahan HDI, kita sudah berikan linknya. Anda bisa pelajari di produk tersebut untuk Anda pelajari, Anda cari tahu lebih lengkapnya. Teman-teman sekalian, saya rasa sudah tiba di penghujung dan tidak terasa sudah 1,5 berada di Bos Bincang Online Seru. Mudah-mudahan session pada hari ini memberikan kepada Anda dan memotivasi Anda. Jika Anda merasa bahwa acara ini bermanfaat, silakan undang teman Anda untuk bisa menghadiri acara Bos minggu depan. Dan minggu depan kita menghadirkan menang kontes testimoni nasional terhadap kulit yang rusak. Beliau sudah berhubungi oleh tim Bos Leba untuk beliau disepakat ya untuk beliau akan hadir minggu depan berbagi kisah tentang bagaimana jadi boleh dibilang lebih kepada pelakunya mantan orang-orang yang mantan mengalami kulit. Beliau memenangkan kontes testimoni nasional, teman-teman sekalian. Jadi sebagai kontestan yang luar biasa, silakan ajak teman Anda, saudara Anda untuk melihat langsung bagaimana perjuangan beliau sebagai seorang yang wanita
terpilihnya cantik melalui, ya kita dengar sendiri langsung ya. Jadi itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih buat Dr. Lisa, Bu Popi. Akhir kata saya mewakili tim Bos Lebah. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semua ini tidak melebihi kuasa kita hadirkan sebagai cerita baik kepada Anda. Yang mau konsultasi silakan, saya mengajak Anda masuk kepada sesi pada hari ini. Oke, sekian dari kami. Terima kasih dan sampai ketemu. Selamat pagi semuanya. Yes.